Jangan cepet puas diri lah. Hidup gak ada yang instan mas. Gitu loh, hidup gak ada yang instan. Perlu proses dari bawah. Kalau kita jatuh bangkit lagi, namanya juga proses. Ini kan masakan tradisional, masakan khas Madura. Jangan sampai kalah sama masakan modern. Nama saya Muhammad Faris, asal dari Surabaya tapi keturunan Madura. Umur 33, dari 2014 saja. Di Bandung ya? Di Bandung. Sehari-hari di Bandung. Sama keluarga, sama istri, sama mertua, sama anak. Pertama-tama yang buka soto ini mertua. Buka tahun 92. Dari tahun 92 sampai 2022 almarhum wafat, digantilah sama saya. Ikut sempat jualan tahun 2014. Bantuin bapak. Terus tahun 2015 menikah sama anaknya. Awal kenal sama istri ya waktu di daerah rumah, ketemu biasa aja. Kirain bukan orang Madura juga. Kan saya rencana cuma main gitu. Pas deket ternyata kampung Madura. Kenal sama bapak dulu. Nggak tahu kalau ini anaknya ternyata. Si bapak orangnya disiplin, terus humoris. Meninggalnya si bapak setelah COVID. Ada yang langganan bapak, mas bapak ada. Bapak udah meninggal. Sini nangis deh. Ibu kenapa nangis? Aku udah zaman bujang sama bapak. Kenal bapak dari aku masih gadis sampai punya cucu mas. Soalnya bapak itu orangnya humoris ke pelanggan. Dibentak diapain nggak ngebales. Dibentak diapain. Emang humoris, humble orangnya. Kalau kerjanya tekun nggak pernah, hampir nggak pernah ada libur. Kecuali hari puasa, full. Oh, setiap pagi sampai sehabisnya gitu? Sampai sehabisnya. Paling lambat setengah 2. Nah, berdua sama bapak. Oh, pas udah bapak nggak ada baru berdua sama istri. Ya ada dukungan dari istri, terutama kan istri bilang gini, langganan kan udah pada tahu kamu. Jadi siapa lagi yang mau ngelanjutin selain kamu? Oh iya, nggak apa-apa. Anaknya dari almarhum tuh ada berapa? Kalau ada 5, saya 2. 5 kali. Sama kakak. Laki-laki, kakaknya udah dagang sate di Bandung, di Bancai. Berarti akhirnya usaha ini diputuskan untuk dilanjutkan sama Mas Faris dan istri. Ya, benar. Ya, perasaannya pas ditinggal bapak ya, mungkin ini bapak yang rasain dulu waktu masih hidup mungkin ya. Berat ada, tapi kalau berat tidak dijalanin kan nggak bisa. Harus kita jalani. Mau ngeluh juga ke siapa? Gugup berdarah. Intinya gini, ada 2, satu pemain inti, satu pemain cadangan. Intinya udah nggak ada sekarang, sedangkan pemain cadangan dipakai inti, pasti gugup. Ya dorongan dari istri, terus punya impian. Paling anak, capeknya apapun kita, kalau kita lagi bercanda sama anak, hilang capeknya. Impian Mas Faris untuk anak Mas Faris? Lebih bisa dari bapaknya. Ya kalau habis dari sini belanja ayam paling jam 2 siang. Masak ayam sampai jam 5 sore. Habis jam 5 sore kita ke pasar belanja kayak sayuran, engkol, belanja saus, belanja beras, telur. Nanti jam 12 malam kita masak sampai jam 3. Jam 4 kita berangkat di sini. Setengah 5 nyampe. Udah gitu aja rutinitas setiap hari. Waktu istirahat ya habis maghrib Sampai jam 11. Hari paling rame biasanya hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Mas Faris biasanya pulang ke Surabaya pas setiap lebaran? Puasa, kan puasa libur sebulan. Jadi di sana. Puasa di sana tahun sekarang. Puasa di Surabaya 1 bulan. Istirahat. Terus tahun depan kan puasa baru di sini. Gantian gitu deh. Kalau per hari nggak pernah ngitung mangkok saya teh. Dari zaman bapak dulu nggak pernah ngitung mangkok. Paling pendapatan gitu. Kalau dihitung mangkok kan kayak waktu dulu anak-anak zaman SMA tentang dulu gitu kan nggak bisa. Jadi nyampe rumah itu hitungannya udah beda. Kalau ada yang utang, mas nanti dulu, mas besok dulu gitu kan. Kasihan juga. Kasihan jauh dari orang tua ya. Kan pasti anak-anak SMA dulu di sini kan belum ada zonasi, jauh-jauh semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Palembang. Itu ngekosnya udah nggak sama orang tua sih. Tapi alhamdulillahnya awal bulan bayar semua. Ya udah langganan juga ya, udah pada tahu gitu udah ya. Pada tahu. Bule dulu ada, suka. Istrinya orang sini langganan saya. Ada 2, satu dari Belanda, satu dari Belgia.
pada suka. Kita kan nggak harus suka apa nggak iman. Penting entek berarti wongi seneng. Iya. Resik loh. Iki enak gak aku ini? Enak gak? Enggak aku kata ngomong bahasa Inggris itu nangis wongi aku. Kayak yang langganan pemain-pemain Persib dulu bilangnya soto legend Persib di sini. Terus kalau sekitar soto Jalan Bali, soto Pak Acong, banyak yang nyebut-nyebut itu. Pak Acong tuh nama almarhum. Nama sebutan almarhum. Cuman di sini aja. Ini nggak ada cabangnya. Banyak yang nyaranin, cuman akunya yang nggak berani deh. Pertama kita cari yang kerja. Kalau kita yang kerja tapi nggak sehati sama kita nggak bisa. Bumbu satu bumbu, resep satu resep tapi beda tangan beda. Kan tantangannya yaitu hujan, pakai tenda. Pakai tenda. Tenda yang biru. Mempengaruhi dari penjualan nggak? Mempengaruhi pastilah. Nggak mungkin orang-orang keluar hujan-hujan beli soto, nggak mungkin. Pengennya ada cabang lagi kayak nyewa tempat. Tapi kata bapak kalau nyewa tempat belum tentu laku juga. Dikit banyak harus disyukuri. Kalau orangnya meskipun rezekinya banyak tapi nggak ada bersyukur nggak akan bisa. Emang rezeki dari Tuhan, kalau semangkok ya semangkok, senampan ya senampan gitu aja. Kalau aku mikir buat besok gitu deh, cukup aku ngabisin 100.000 untuk sehari. Tapi kan masih nyimpen atuh. Jadi justru lebih banyak disisihkan untuk disimpan ya? Ya disimpan. Semua pedagang, nggak termasuk saya, semua pedagang orang Madura khusus lebih disimpan. Nggak disimpan uangnya perhiasan. Jangan berpikiran sekarang dihabiskan besok dapat lagi. Jangan berpikiran gitu. Kalau orang dagang gitu. Selama 4 tahun ini ada kepikiran buat berhenti jualan atau mungkin pengen beralih jualan makanan yang lain? Nggak pernah deh. Basicku udah di sini. Aku pernah dulu buka online kayak kaos gitu, nggak jalan. Ya basicku emang di sini. Kalau pengen usaha lagi balik makanan juga. Saya pertama kesini cuma ikut bantuin soalnya di Surabaya bosen. Bosennya monoton, hidupnya monoton, nggak tertata gitu nih. Aku udah pergi ke sini ikut saudara dulu pertama, nggak langsung ikut bapak, ikut saudara 6 bulan, balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke sini, baru ikut bapak. Dekat-dekat sama bapak, terus ini main ke rumah saudara. Ini anak siapa? Saya nggak berani nanya, anak siapa? Nggak tahu ternyata anak si bapak. Aku bilang lah ke orang tua, aku pengen nikah sama dia. Emang kamu tahu itu siapa? Nggak tahu. Itu tetanggamu di Madura. Mau bilang udah nggak jadi kan gimana lagi gitu loh. Kriteria yang nggak aku suka ada di sini semua. Nanti aku nikah jangan sama orang Madura, jangan sama yang pendek. Nah ya, iya itu, jangan sama yang benar. Di sini semua, jangan milih-milih lah. Udah serk hati ya udah itu. Jodoh gak ada yang tahu. Jangan terlalu benci ke orang. Nanti jadi cinta ya? Nah, cinta sama benci itu deket bro. Kalau misalnya almarhum masih ada, terus ngeliat Mas Faris yang sekarang berhasil melanjutkan mengembangkan usaha ini, kira-kira Mas Faris mau ngomong apa ke Bapak? Terima kasih udah ngelatih saya dari nol sampai sekarang. Kalau ngomong ke diri sendiri, terima kasih. Harus tetap kuat, membanggain mertua sama orang tua. Jangan sampai kalah sama masakan modern lah. Ini kan masakan tradisional, masakan khas Madura. Jangan sampai kalah sama masakan modern. Semoga rame, berkah, bismillah. Pesan-kesan anak-anak muda sekarang, jangan cepat puas diri lah. Hidup gak ada yang instan mas. Gitu loh, hidup gak ada yang instan. Perlu proses dari bawah. Kalau kita jatuh, bangkit lagi, namanya juga proses. Jangan mudah menyerah dari titik itu aja lah. Coba cari tantangan lain.